Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Bagi kalian para pembelajar yang selalu haus akan insight dan pemahaman yang mendalam, wah, kalian lagi ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita punya materi yang benar-benar luar biasa. Kita bakal membedah secara objektif salah satu transformasi sosiologis paling menakjubkan dalam sejarah peradaban manusia. Jadi kita nggak cuma sekedar cerita-cerita sejarah masa lalu ya, tapi kita bakal menganalisis gimana sih sebuah cetak biru masyarakat yang sukses itu dibangun benar-benar dari nol. Udah siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih ngebayangin satu pertanyaan ini? Gimana caranya sebuah kota yang benar-benar hancur lebur karena perang suku bisa berubah wujud jadi pusat peradaban dunia hanya dalam waktu beberapa tahun aja? Bayangin, Yatsrib yang nanti kita kenal sebagai Madinah, itu awalnya adalah tempat yang super kacau. Masyarakatnya tercabik-cabik oleh perang saudara antar suku selama lebih dari 1 abad. Tapi secara menakjubkan, tempat yang penuh darah ini bertransformasi jadi pusat peradaban global yang tertata rapi, dan itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 dekade. Gimana kota yang sebegitu hancurnya bisa bangkit secepat itu? Nah, rahasia inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan hari ini. Untuk ngejawab itu, kita bakal ngelewatin 6 poin utama nih. Pertama, kita bahas hijrah dan kondisi awalnya. Kedua, masjid sebagai pusat peradaban. Ketiga, membangun persaudaraan sosial. Keempat, kita ngulik piagam Madinah dan konstitusi. Kelima, model kepemimpinan Rasulullah. Dan yang terakhir, keenam, relevansinya buat kita di masa kini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, hijrah dan kondisi awal. Kalau kita telusuri timeline-nya, di bulan September 622 Masehi, situasinya itu lagi benar-benar genting. Tekanan dan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy udah luar biasa besar, sampai akhirnya memaksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya buat ninggalin Mekah secara diam-diam. Mereka sempat berhenti dulu di Kuba selama 4 hari, sebelum akhirnya tiba di Yatsrib pada tanggal 27 September. Dari kronologi ini aja, kita bisa lihat, ini tuh bukan sekedar pelarian panik loh, melainkan sebuah migrasi strategis yang udah direncanakan dengan sangat matang. Nah, kontras antara titik awal kota ini dan tujuan akhirnya tuh bener-bener kayak bumi sama langit nih. Di satu sisi, kita punya Yastrib yang isinya cuma konflik, berdarah, balas dendam, dan perang saudara antar suku kayak perang Bu'ath. Tapi di sisi lain, visi yang dibawa adalah Madinah, sebuah konsep masyarakat madani yang punya budaya tinggi, damai, dan solid banget. Ini pergeseran fundamental yang gila sih, dari budaya suku yang barbar diubah jadi sebuah entitas politik dan sosial yang super kokoh. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, masjid sebagai pusat peradaban. Ini bagian yang menurut saya paling inspiratif. Waktu mau ngebangun fondasi pertama di sana, yaitu Masjid Nabawi, Nabi Muhammad itu nggak cuma duduk manis dan ngasih instruksi aja, nggak sama sekali. Tanah buat masjid ini dibeli dari 2 anak yatim, Sahal dan Suhail, dan setelah itu Nabi benar-benar turun tangan secara fisik. Beliau ikut mindahin lumpur, ngangkat bebatuan, dan nyusun bata baran para sahabatnya. Hal yang kelihatan sepele ini sebenarnya ngirim pesan psikologis yang masif banget, bahwa di kota yang baru ini, sang pemimpin adalah pelayan masyarakat. Otomatis, ego hierarki suku yang tadinya ngakar banget di Yatsrib langsung runtuh ngelihat keteladanan ini. Terus, yang nggak kalah penting buat kita pahamin, Masjid Nabawi saat itu tuh bukan sekedar tempat buat sholat doang. Ini tuh semacam command center, alias pusat komando multifungsi. Tata kota dan jalan raya berkembang berpusat dari titik ini. Masjid ini difungsikan jadi tempat musyawarah politik, kampus buat pendidikan, mahkamah agung buat nentuin keadilan, sampai jadi tempat perlindungan atau panti sosial buat mereka yang kurang mampu. Benar-benar sebuah arsitektur pemerintahan yang super efisien dalam satu bangunan sederhana. Oke, masuk ke bagian ketiga, membangun persaudaraan sosial. Coba posisikan diri kalian di sana waktu itu. Ada kedatangan kaum muhajirin, yaitu umat muslim dari Mekah yang berhijrah dan kepaksa ninggalin semua harta benda mereka. Secara logis, gelombang pengungsi besar-besaran kayak gini pasti bikin krisis sosial dan ekonomi kan? Tapi, solusi yang diambil tuh brilian banget. Kaum muhajirin ini dipersaudarakan satu persatu dengan warga lokal Madinah, yaitu kaum Ansar. Konsep persaudaraan ini benar-benar ngancurin tembok kesukuan purba. Karena sekarang, ikatan di antara mereka nggak lagi didasarkan pada keturunan darah, tapi pada fondasi keyakinan dan nasib yang sama. Dan yang bikin merinding, fondasi kedamaian itu sebenarnya udah disiapin bahkan sebelum hijrah benar-benar terjadi. Lewat sebuah mahakarya resolusi konflik bernama Bayat Aqobah. Terciptalah aliansi politik yang sukses nyatuin 2 suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Bayangin, 2 suku ini tuh kerjaannya saling bunuh selama puluhan tahun loh. Tapi energi permusuhan yang meledak-ledak itu berhasil diserap dan diubah total jadi energi kolaborasi yang solid.
Kita maju ke bagian keempat, Piagam Madinah dan Konstitusi. Gimana cara ngatur masyarakat yang tiba-tiba jadi super majemuk ini? Nah, disusunlah Piagam Madinah. Ini tuh semacam konstitusi modern pertama. Konsepnya adil banget. Tiap kelompok, termasuk minoritas, dapat jaminan hak buat hidup damai dan bebas mutlak jalanin agama mereka. Sebagai gantinya, mereka diikat sama kewajiban sipil bersama. Kalau Madinah diserang dari luar, ya semuanya wajib ikut pertahanan militer. Terus, kalau ada sengketa atau ribut-ribut, Nabi Muhammad diakui sebagai penengah tunggal. Jadi, siklus main hakim sendiri atau balas dendam antar suku bisa benar-benar diputus saat itu juga. Biar makin kerasa dampaknya, coba deh dengerin baik-baik kutipan revolusioner dari piagam ini. Kaum muslimin dengan kaum Yahudi hidup secara damai, dan mereka bebas memeluk serta menjalankan ajaran agama masing-masing. Gila nggak sih? Kita ngomongin abad ke-7 loh ini. Di zaman di mana peradaban lain masih sering pakai asimilasi paksa atau penjajahan keyakinan, Madinah udah punya dokumen tertulis sah yang ngejamin toleransi keagamaan yang luar biasa progresif. Selanjutnya, bagian kelima, model kepemimpinan Rasulullah. Gimana sih cara beliau mimpin sampai bisa ngehasilin karya peradaban sekeren ini? Ada 4 pilar utama yang bisa kita pelajari dari jurnal akademik di Rosa Islamiyah. Pertama, beliau itu inklusif, ngerangkul semua elemen suku tanpa peduli latar belakangnya. Kedua, adil. Kalau soal hukum, nggak ada tuh yang namanya pandang bulu. Ketiga, ini yang krusial, syura atau musyawarah. Beliau itu jauh dari kata diktator. Beliau selalu ngajak orang-orang di sekitarnya diskusi sebelum bikin keputusan strategis negara. Dan yang keempat, kasih sayang. Pendekatannya selalu humanis bahkan kepada orang yang lakuin kesalahan sekalipun. Dan pendekatan ini emang tervalidasi sama satu prinsip yang nyebutin, seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, mereka pasti bakal ngejauh. Jadi, bermusyawarahlah. Pendekatan yang lembut dan ngerangkul ini terbukti punya kaitan langsung sama kesetiaan rakyat. Coba aja kalau pemimpinnya itu tiran dan kasar, keretakan sosial pasti gampang banget keulang. Mekanisme mau mendengarkan ini sebenarnya adalah alat stabilitas politik paling ampuh buat negara yang baru seumur jagung itu. Dan akhirnya, bagian keenam, relevansi untuk masa kini. Nah, dari sejarah panjang tadi, coba deh kita tarik benang merahnya ke realitas dunia kita saat ini. Prinsip-prinsip negara modern kayak perlindungan hak kelompok minoritas, hak asasi buat hidup aman, kebebasan beragama, partisipasi publik, sampai pertahanan kolektif. Sadar nggak sih kalau itu semua udah dirumuskan dan dipraktekkan dengan sangat rapi dalam Piagam Madinah lebih dari 1400 tahun yang lalu? Bener-bener sebuah cetak biru operasional tata negara yang tak lekang oleh waktu. Jadi, sebagai penutup pembahasan kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat teman-teman semua. Melihat betapa suksesnya transformasi dari kota yang terpecah belah menjadi peradaban maju melalui keadilan, toleransi, dan kepemimpinan yang ngerangkul, kira-kira di aspek mana ya kalian bisa menerapin prinsip-prinsip ini di komunitas, tempat kerja, atau leadership kalian saat ini? Karena ya, sejarah terbaik itu nggak cuma buat dihafal, tapi kesuksesannya harus kita replikasi. Terima kasih banyak udah setia ngikutin eksplorasi kali ini. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.